Desa Watugoyang merupakan salah satu destinasi wisata tapak tilas Sultan Agung yang terletak di Padukuhan Cempluk Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Desa ini menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan. Dengan luas wilayah kurang lebih 215 hektar dan berada pada ketinggian 200-350 meter dari permukaan laut, membuat desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan bagi masyarakatnya. Lokasi yang berada di dataran tinggi ini menjadikan nilai plus dikarenakan mampu menjadikan desa ini sebagai desa yang fotogenik dan menarik bagi generasi milenial, terutama penikmat senja. Perkenalkan, nama saya Rosid Samsul Anwar, umur 35 tahun. Saya asli kelahiran Padukuhan Cempluk di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung. Saya dikasih amanat jabatan sebagai Ketua Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung yang berada di Padukuhan Cempluk, Kelurahan Mangunan, Kecamatan Delingo, Kabupaten Delingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa kami banyak potensi alam yang ada kerajinan, ada alam yang asri, sejuk, indah, ada tapak tilas Sultan Agung, ada pengrajin. Dengan adanya banyak potensi, kami dan teman-teman tokoh masyarakat menginginkan ada desa wisata yang menjadi naungan untuk masyarakat mengembangkan dan mengeksplor potensi-potensi itu agar menjadi sesuatu yang berharga kepada masyarakat, menguntungkan kepada masyarakat, dan bisa dirasakan oleh masyarakat dari luar atau wisatawan agar bisa berkunjung ke wisata Tapak Tilas Sultan Agung. Di desa wisata kami, desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung sangat berdekatan dengan wisata yang sangat populer pada masa-masa ini, yaitu wisata hutan pinus Mangunan, kebun buah Mangunan. Kebun buah itu sangat indah sunrise-nya. Kemudian hutan pinus itu sangat sejuk dan enak bagi orang-orang perkotaan untuk menikmati wisata tersebut. Jadi kami berada sangat dekat banget dengan wisata-wisata itu, dan itulah suatu potensi kami untuk ikut mengembangkan potensi yang ada di desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung. Kerajinan yang ada di desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung, yang pertama warongko keris. Ada beberapa orang sangat pintar, sangat seni, kreasinya sangat bagus untuk membuat kerajinan warongko keris. Kerajinan tersebut ready juga di showroom-showroom warga kami. Ada yang custom, jadi konsumen datang meminta untuk membuatkan warongko yang seperti ini, pengrajin kami sangat lihai dan sangat ahli tentang hal tersebut. Selain itu, kami juga ada souvenir dari kayu, dari fiber, dari resin yang menyuplai di kota-kota kami di Jogja maupun di luar kota. Kami banyak pengrajin souvenir yang sudah punya pelanggan supplier di berbagai kota di seluruh Indonesia. Mata pencaharian warga kami di desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung sangat beragam, mulai dari pengrajin yang setiap hari kegiatannya itu membuat kerajinan, ada yang petani, ada yang bekerja di tempat wisata seperti menjadi membuka warung di tempat wisata, menjadi sopir jeep, menjadi tukang parkir di tempat wisata, dan masih banyak lagi pekerja, tetapi yang sangat mendominasi adalah pengrajin dan petani untuk warga di tempat kami. Proses pengembangan yang kita lakukan yaitu inventarisasi potensi yang ada di wilayah kami, seperti
banyaknya pengrajin, banyaknya pelaku kesenian yang ada di sini, banyaknya tempat alam yang asri yang bisa dibangun untuk menjadi sebagai daya tarik. Maka itu kita satukan, kita konsep agar desa wisata kami itu sangat menarik bagi wisatawan dan menjadi berkah kepada warga kami, mendapat penghasilan lebih dari sektor pariwisata. Jadi pengrajin kayu untuk yang sangat unik itu adalah warung keris. Warung keris itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan pengrajin atau melakukan membuat kerajinan tersebut. Jadi kami juga sangat sulit untuk memperbanyak pengrajin warung keris. Tetapi untuk souvenir itu sangat mudah. Pemuda-pemuda kami yang sudah lulus SMA itu banyak yang terserap di pengrajin souvenir karena relatif lebih mudah untuk dipelajari dan dilakukan untuk SDM kami yang ada di desa wisata kami. Wisata alam yang kita kembangkan sangat sulit sekali dan perlu perjuangan yang kuat untuk membangun wisata ini karena 5 tahun ini banyak sekali tempat wisata alam baru itu bermunculan. Maka perlu kita tingkatkan daya saing, kita kembangkan apa yang kira-kira potensi apa yang bagus di sini, kemudian kita modifikasi agar sesuai dengan keinginan wisatawan sehingga wisatawan nyaman dan bisa menikmati wisata alam yang ada di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung. Seperti wisata alam yang kita kembangkan yaitu wisata Watu Goyang, itu adalah salah satu destinasi milik desa wisata yang dikembangkan oleh warga Pedukuhan, dan kami berkolaborasi dengan Kalurahan atau Desa Mangunan. Jadi titik berat untuk pengembangan pengrajin yaitu tentang warongko keris, karena untuk belajar menjadi pengrajin warongko atau meranggi warongko keris itu sangat dibutuhkan ketekunan yang ekstra. Kami mencoba berdiskusi dengan pengrajin ada yang sudah berumuran 50 tahun, kira-kira untuk berkesinambungan ini bagaimana. Dia pun mencoba meregenerasi pada anak saudaranya agar pengrajin meranggi atau warongko keris ini bisa berkelanjutan, dan masih dicoba dan mencari SDM yang sangat-sangat cocok dan yang telaten, yang bisa tekun untuk menjadi penerus meranggi atau pengrajin warongko tersebut. Kami berharap dengan adanya wisata Tapak Tilas Sultan Agung ini akan menjadi wisata yang dikenal di seluruh Nusantara, bisa ke mancanegara, bahwa desa wisata kami mempunyai potensi yang unik dan bisa dinikmatin untuk wisatawan-wisatawan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, menambah kesejahteraan dari sektor pariwisata sehingga masyarakat tidak kebingungan untuk mencari pekerjaan tanpa harus keluar dari desa wisata, bisa mendapatkan kesejahteraan untuk menafkahi keluarga yang ada di keluarganya masing-masing. Desa Tapak Tilas Sultan Agung memang pada awalnya berkembang di sisi kerajinan warongko, keris, dan kerajinan plakat di Sumedang. Namun seiring berjalannya waktu, desa ini memiliki perkembangan yang cukup cepat.
Nama saya Suyati, Mas. Terus umur 46 tahun. Usaha kerajinan warung keris. Itu ya termasuk sebagai sumber mata pencaharian saya. Terus ada juga anak-anak muda di lingkungan sini, ada yang beberapa udah belajar kerajinan warung keris. Dari tahun 88, Pak, itu kan saya mulai belajar, tapi kan tahun 1988 itu kan tarafnya masih anak kecil, jadi belum begitu konsen, tapi saya mulai aktif itu tahun 95. Mayoritas itu ya sesama pedagang daerah Jogja. Terus yang paling jauh itu luar Jawa, Mas. Seperti Sumatera, Makassar, Kalimantan, Lombok juga ada. Ya dari awal pandemi itu kebanyakan hampir 50% itu turun drastis, Mas. Jadi kalau omset per bulan itu kisaran cuman 4 juta, 5 juta. Tapi sekarang kan COVID sudah agak berkurang, jadi ya alhamdulillah sudah agak naik. Kalau untuk saat ini saya tidak ada, Mas. Itu kan kerajinan warung keris itu kan termasuk kerajinan yang sangat susah. Jadi mutlak membutuhkan keahlian. Kalau ada beberapa anak muda yang tarafnya itu belajar juga ada, tapi kan belum bisa maksimal. Mayoritas gaya Jogja Solo. Gaya Jogja itu pertama jelas dari bahan. Kan warung keris itu kan dari keunikan dari seni alami, Mas. Dari warongko itu seni alami dari kayu sendiri, motifnya bagus, nilai jualnya juga tinggi. Itu kan dari bahan, pertama itu kan bahannya itu kayak apa, terus biasa itu digergaji, dibelah ya kan, Mas. Dilihat nanti motifnya gimana. Kalau misalnya motif itu masuk dalam kriteria warongko keris, itu saya teruskan dibuat warongko. Kalau misalkan enggak, ya berhenti, enggak dibikin, begitu. Pertama itu dari faktor keturunan, Mas. Orang tua saya itu dulu dari tahun 72 itu sudah bekerja di kerajinan warongko keris. Tapi di tahun 72 ke atas sampai kisaran tahun 80 itu kan penjualnya cuman beberapa orang, Mas. Tidak seperti sekarang. Kalau zaman dulu kan tidak lewat media sosial kayak zaman sekarang, jadi pedagangnya terbatas. Dan saya itu berminat di bidang warongko keris sampai saat ini ya karena yaitu pertama karena faktor keturunan, yang kedua keunikan bagaimana saya bisa menguasai dari kerajinan itu sendiri, Mas. Tidak hanya mempunyai keindahan alam dan kelestarian lingkungannya, desa yang memiliki hasil kerajinan kayu yang bernilai tinggi ini pun memiliki tradisi adat istiadat yang sangat kental, dan masyarakat desa juga meyakini hal tersebut. Kegiatan adat istiadat tersebut telah turun-temurun dari nenek moyang. Beberapa adat istiadat ada yang telah hilang, dan ada pula yang masih bertahan hingga saat ini. Namun, ilmu dan adat istiadat yang sudah diajarkan turun-temurun lintas generasi menjadikan desa ini tetap terjaga kelestarian budayanya. Perkenalkan, nama saya Suherdi. Saya di Pedukuhan Cemplok ini di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung, salah satu dari pendiri desa wisata. Kemudian di organisasi lain saya juga aktif di seni budaya di Kelurahan Mangunan. Umur saya 52 tahun. Mulai dari
orang itu kan mulai mempunyai keluarga karena menikah. Nah, menikah ini yang pertama adalah tradisi pernikahan, itu ada seperti pidak telur, kemudian ada ada sungkeman. Nah, begitu kalau sudah hamil biasanya di umur 7 bulan itu ada 7 bulanan atau mitoni. Nah, setelah mitoni itu di umur 7 bulan kemudian lahiran. Lahiran itu ada brokoan, kemudian lapanan. Nah, setelah itu nanti di keperluan orang meninggal itu mulai dari sor tanah, itu ketika meninggal itu ada sor tanah namanya. Kemudian ada lagi 7 hari, 40 hari sampai 1000 hari. 1000 hari itu 3 tahun orang meninggal. Kemudian ada yang lain seperti membuat rumah ini. Membuat rumah itu kalau natah suwunan atau bolo yang berarti di atas itu pakai puasa. Puasanya bisu. Jadi ketika natah ini adalah tidak ngomong, artinya puasa bisu. Nah, kemudian ada tumbal. Tumbal itu dikasih tumbal di dalam rumah agar tidak ada aral atau selama menempati rumah itu tidak ada gangguan. Nah, itu. Kemudian ada lagi tradisi yaitu peringatan agama, peringatan besar agama. Jadi mulai dari suran juga 10 suro, kemudian ada Idul Fitri itu juga membuat kenduri bersama, dan yang besar itu satu pedukuhan itu menjadi satu, itu adalah merti dusun. Merti dusun itu adalah upacara adat yang dilakukan oleh satu kampung itu bersamaan harinya, itu untuk mengungkapkan rasa syukur karena panennya bagus, dan diharapkan kemudian hari ini akan semakin bagus pertaniannya. Itu kira-kira upacara adat yang masih ada. Waktu itu kami berpikir mulai dari seni budaya ketika itu, seni budaya. Jadi seni budaya ini kita lestarikan karena sudah mulai hampir punah. Kemudian awalnya itu kami mendirikan sanggar tari di sini. Sanggar tari. Kemudian anak-anak muda anak kecil, anak muda pada kesini latihan nari. Nah, mulai saat itulah bangkitnya seni budaya. Nah, setelah bangkit ternyata ada masalah kembali. Setiap mau pentas itu pasti iuran, warga iuran, anggotanya iuran. Nah, ketika itu kita diuntungkan dengan ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 itu tentang keistimewaan Jogja. Nah, ini ternyata keistimewaan Jogja ini salah satunya adalah melestarikan budaya ini. Nah, kami sangat diuntungkan dengan itu. Nah, awalnya kami kepengen seni budaya tradisi ini bagaimana kita bisa menjual. Orang itu tidak iuran tetapi malah mendapatkan uang ketika itu. Tapi kami kesulitan bagaimana cara menjual. Nah, apakah dengan bagaimana caranya? Akhirnya ketemu beberapa kali, kami ketemu dengan Dinas Pariwisata. Ini ada Mas yang namanya desa wisata. Loh, gimana caranya? Kemudian kami identifikasi seni budaya tradisi itu, saya identifikasi semua, saya tulis sebagai dasar. Nah, kemudian setelah itu kami mendirikan desa wisata itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjual ini bagaimana orang bisa datang ke sini, membayar di tempat kami, nanti bisa edukasi, belajar gamel, bisa belajar nari, bisa membeli kerajinan sebagai souvenirnya. Nah, kemudian akan mendapatkan tambahan pendapatan masyarakat kami dari sektor kerajinan, juga dari sektor kuliner. Nah, penginapan pun juga kita siapkan dengan adanya tumbuhnya homestay. Punahnya karena waktu. Jadi ya waktu ini ada beberapa hal, tetapi ya mungkin karena tidak ada daya dukung saja. Misalnya ada
sholawatan yang ala Jawa kuno. Nah ini orang sudah pada nggak bisa baca. Jadi kalau ketika itu kan naskahnya itu pakai huruf Arab gundil namanya. Gundil itu tidak ada sandangan, itu nggak ada. Nah ini kesulitannya, sehingga ini menjadi punah. Satu, yang kedua adalah permainan anak atau dolanan anak. Ini juga sulit karena nyun sewu ini sekarang itu kan banyak HP. Nah HP ini akan memberikan pengaruh ini yang harusnya main gateng, harusnya main gedrik dan seterusnya. Ini hanya main game. Ini sangat kami rasakan, dan kami cari ini juga orang yang sudah sekitar umur 50 ke atas ini baru ngerti. Ini hanya beberapa. Ini ternyata hilangnya sudah lama. Nah, ini ditopang dengan anak-anak muda sekarang yang mulai ada HP ini. Ini artinya gamenya game HP, bukan game langsung. Kalau dulu kan game langsung. Nah ini kemudian yang tumbuh ini adalah di komunikasi seperti penjualan online. Ini ada, jadi kerajinan ini yang online bisa ada juga. Kemudian informasi ini kita tidak hanya ke kabupaten mendapatkan informasi, tetapi dengan internet itu pun kami juga bisa. Oh, desa wisata seperti ini, ukurannya seperti ini. Jadi kami lebih tahu. Kemudian perubahan di masyarakat, di samping komunikasi yang beda yang dulu orang per orang, sekarang menjadi HP dan seterusnya. Nah, sekarang itu perubahan yang lain adalah pola pikir masyarakat itu beda. Salah satunya adalah kebersihan. Nah dulu kebersihan itu hanya mulai dari hari Sabtu, Minggu ini kerja bakti bersih-bersih. Kalau sekarang tidak, di lokasinya masing-masing ini harus diteruskan dengan setiap hari bersih, karena suatu saat ada wisatawan yang masuk, ini kita harus siap. Nah ini budaya masyarakat ini beda. Sekarang bedanya positif sekali, yaitu kebersihan di setiap saat. Jadi yang pertama kali adalah seni budaya. Saya yang pengen pertama kali adalah seni budaya. Yang tadi, jadi ada action, tapi kita iuran. Nah, bagaimana setiap pentas seni ini kita tidak iuran? Bagaimana kita mengadakan seni pertunjukan ini mendapatkan uang? Ini yang pertama kali. Jadi salah satunya bisa mendapatkan uang karena ada orang yang mensuplai kita, nah, ada yang membayar. Artinya setelah ini yaitu kita teruskan. Yang pertama adalah yang seni budaya itu, yang keduanya kerajinan, yang ketiganya ini baru homestay. Ini karena modalnya juga besar dan ini juga masih pelan-pelan perkembangannya, karena kalau tidak 100-an juta juga tidak jadi. Ini yang menjadi keinginan saya adalah sadar wisata. Sadar wisata itu ada beberapa hal. Satu adalah perilaku, bagaimana cara menanggapi orang. Setiap orang kita harus baik, sopan, santun, dan seterusnya, seperti Sabta Pesona. Ini yang pertama. Yang kedua adalah produk kita itu diantaranya ada destinasi wisata, kemudian ada kerajinan, seni budaya. Ini semua bisa jalan. Kalau sadar, ini bisa jalan semua. Tapi kalau tidak sadar kita tidak punya, ya tidak merasa memiliki, akhirnya tidak bisa jalan. Jadi kesadaran bersama ini yang kami harapkan dari semua pihak, ya pemerintah, ya masyarakat kami, ini untuk selalu meningkatkan desa wisata, sehingga desa wisata ini adalah menjadi salah satu sektor pendapatan di masyarakat.